Merdeka dari kegagalan. Guys, gue mau nanya dong, selama hidup kalian udah berapa kali ngerasain yang namanya kegagalan? Gue yakin di antara kalian pasti ada yang pernah gagal nembak gebetan, gagal masuk ke kampus inceran, gak diterima kerja, dan macem-macem kegagalan yang lain. Terus gimana caranya kalian menyingkapi kegagalan itu? Apakah lu termasuk orang yang gampang move on atau malah kena mental? Di video ini gue mau sedikit sharing tentang failure atau kegagalan, memahami arti sebuah kegagalan dan gimana cara menghadapinya. Buat lu yang mungkin termasuk orang yang susah move on setelah mengalami kegagalan, tonton videonya sampai habis dan semoga lu bisa dapat pencerahan di sini. Kegagalan adalah sebuah keadaan atau kondisi di mana kita nggak berhasil memenuhi tujuan yang diinginkan atau yang dimaksudkan. Ini adalah sebuah peristiwa yang relatif sering ditemui dalam setiap perjalanan hidup manusia. Semua orang pasti pernah mengalami kegagalan, tapi masing-masing dari mereka punya cara yang berbeda dalam menyingkapinya. Banyak orang yang menilai bahwa kegagalan adalah hal yang memalukan. Pemikiran ini nggak lepas dari pola asuh dari orang tua yang biasa mengkritik atau bahkan menghukum anak yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi mereka. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami kadang menimbulkan kekecewaan yang dalam, sampai akhirnya kepercayaan diri kita pun hilang. Gak sedikit kasus orang yang mengakhiri hidup akibat gak kuat menahan pahitnya kegagalan. Pada akhirnya, kegagalan menjadi momok yang menakutkan sehingga setiap orang berusaha menghindarinya. Tapi ada juga orang yang justru memandang kegagalan sebagai sebuah cambuk yang bikin mereka jadi termotivasi dan terus melangkah. Inilah cara pandang yang paling tepat dari sebuah kegagalan. Kegagalan sejatinya bukanlah hal yang buruk, karena yang buruk adalah mereka yang gak pernah mencoba sama sekali atau yang berhenti di tengah jalan. Orang yang gak pernah gagal bisa jadi adalah orang yang gak pernah berbuat apapun dalam hidupnya. Setiap kita membaca kisah sukses orang hebat, kita akan menyadari bahwa kesuksesan yang mereka raih bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, halangan dan hambatan sampai akhirnya bisa meraih kesuksesan. Ambil contoh kisah seorang Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar. Sebelum akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar, dia telah melewati 9.955 kali kegagalan sampai akhirnya dia berhasil menemukan lampu yang menyala. Ada juga kisah J.K. Rowling yang populer karena menulis seri buku Harry Potter. Siapa bilang dia langsung terkenal kayak sekarang? Idenya pernah 13 kali ditolak oleh penerbit, sampai akhirnya ada penerbit yang mau menerbitkan bukunya itu. Belajar dari kegagalan dan menjadikannya sebuah batu loncatan untuk meraih kesuksesan adalah hal yang sangat membantu kita dalam melakukan apapun. Karena dengan mempelajari kegagalan, kita dapat melatih cara berpikir kritis dan menganalisa berbagai keputusan yang bikin kita mengalami kegagalan. Selain itu, dengan menghadapi kegagalan, kita juga dapat melatih ketahanan mental supaya bisa segera bangkit dari masalah dengan efektif. Memiliki ketahanan mental yang kuat adalah hal yang penting dalam pekerjaan. Karena bukan gak mungkin kalau di masa depan kita akan mengalami kegagalan yang lain. Kalau gak punya ketahanan mental yang kuat, kita bisa jadi individu yang takut buat nyoba hal baru karena menghindari kegagalan. Dalam sebuah studi tentang orang-orang kreatif, psikolog telah menemukan bahwa salah satu ciri yang paling membedakan orang-orang kreatif dengan orang-orang yang gak kreatif adalah bahwa orang-orang kreatif membuat banyak kesalahan dan terus memperbaikinya. Sementara orang-orang yang gak kreatif sama-sama membuat kesalahan, tapi mereka kemudian berhenti. Kebanyakan orang menganggap kesuksesan dan kegagalan sebagai kutub yang berlawanan. Faktanya keduanya adalah bagian dari proses yang sama. Terus kenapa orang sulit menerima kegagalan? Mengutip dari The Guardian, seorang psikolog klinis Linda Blair mengatakan bahwa ada dua hal yang bikin seseorang sulit menerima kegagalan mereka. Pertama, orang yang mendefinisikan diri dari pencapaiannya. Sebagian besar orang cuma ngelihat hasil yang dia capai daripada apa yang bikin dia bahagia. Hal ini juga terlihat dari sistem pendidikan
yang sering memaksa seseorang supaya melihat hasil yang ia capai ketimbang kenyamanan belajar. Kedua, kita dibesarkan dengan mindset yang selalu fokus sama kesuksesan. Terkadang orang tua nggak menyadari bahwa mereka juga jadi salah satu faktor dari gimana anak mereka melihat lingkungan sekitarnya. Beberapa orang tua bahkan sering memaksakan anak mereka supaya sukses, tapi nggak ngeliat gimana kerasnya usaha sang anak untuk mencapai hal tersebut. Padahal ini nggak baik buat kesehatan mental si anak. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kegagalan ternyata punya impact yang sangat signifikan dalam hidup kita. Jadi gimana sebaiknya kita menghadapi kegagalan? Ada beberapa langkah yang mungkin bisa lo coba sendiri saat harus berhadapan dengan kegagalan. Pertama, jangan invalidasi atau menyangkal emosi yang lo rasain. Saat ngerasa gagal, ada perasaan-perasaan yang juga mengikuti seperti sedih, rasa takut, cemas, dan sebagainya. Kadang beberapa di antara kita justru malah menghindari perasaan tersebut karena ngerasa baik-baik aja atau ngeremehin kegagalan yang dialami. Alih-alih bikin lega, ternyata hal ini malah jadi ganjalan di hati yang lama-kelamaan akan terus menumpuk dan malah menimbulkan masalah kesehatan mental yang lain. Dengan mengizinkan kita untuk merasakan perasaan-perasaan tadi, hal ini sebetulnya malah bikin kita bekerja lebih giat dan mencari solusi supaya bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Kedua, mengevaluasi kegagalan dengan sudut pandang yang baru. Saat lu menghadapi penolakan atau kegagalan, emang bukan perkara yang mudah buat menganalisis situasi yang lu hadapi secara objektif. Lu akan ngerasa sakit hati dan putus asa sehingga lu jadi gak mampu dan gak mau mengevaluasi kembali hal yang udah lu lakukan dan menentukan langkah baru selanjutnya. Tantangan, pertumbuhan, dan bahkan kegagalan selalu diperlukan untuk bergerak maju dan mencapai tujuan. Tapi semua itu sangat sulit buat diingat saat lu ngerasa kalah. Jadi kesimpulannya, berikan diri lu sendiri sedikit ruang, biarkan emosi lu menjadi dingin, dan biarkan sisi rasional dalam diri lu bisa melihat dan mengambil kendali lagi. Setelah itu lu akan bisa melihat situasi dengan sudut pandang yang baru, dan pada akhirnya lu akan mampu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Yang ketiga, belajar dari orang lain yang mampu bertahan hidup. Orang-orang yang sukses biasanya selalu punya pengalaman dalam kegagalan dan selalu berhasil mengatasi kesalahan dalam hidupnya. Jadi, saat lu mengalami kegagalan, misalnya kegagalan dalam karir, ada gunanya berbicara dengan seseorang yang bisa berbagi tentang cara dia menghadapi kemunduran dan bangkit kembali dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Feedback yang lu dapetin dari seseorang dengan semangat dan tekad yang kuat gak hanya ngebantu lu untuk bisa fokus kembali pada tujuan akhir, tapi itu juga ngebantu lu mengatasi perasaan kekalahan yang lu rasain secara efektif. Hal ini juga bisa mengingatkan lu bahwa lu bukanlah satu-satunya orang yang pernah ngerasain kekalahan dan kegagalan. Lu bisa lihat gimana orang lain bisa mengubah pengalaman negatifnya menjadi pengalaman positif hingga mereka bisa berhasil dalam langkah selanjutnya. Yang keempat, ubah fixed mindset jadi growth mindset. Salah satu ciri orang sukses adalah yang memiliki growth mindset, bukan fixed mindset. Menurut Carol Dweck, seorang profesor psikolog dari Stanford, fixed mindset adalah kecenderungan berpikir pasti. Orang dengan mindset ini selalu menganggap bahwa kegagalan adalah jalan buntu. Sementara orang dengan growth mindset justru menganggap kegagalan sebagai cara untuk belajar dan berkembang. Yang kelima, temukan hal-hal positif supaya terbentuk optimisme. Kegagalan emang kadang bikin kita kesulitan memerangi pikiran negatif. Kita bisa melawannya dengan pikiran positif, di mana pikiran yang positif ini bisa dibentuk dari apa yang kita konsumsi, misalnya apa yang kita baca, kita dengar, atau kita temui. Saat lu ngerasa mulai terpapar energi negatif, coba isi pikiran lu dengan mencari buku yang isinya bermanfaat. Bisa juga dengan mencari tontonan atau dengerin podcast yang inspiratif. Nonton film biopik kadang bisa membangkitkan kembali semangat untuk terus berpikir positif. Film dengan genre ini biasanya mengisahkan gimana karakter utamanya bisa kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.
Ini bisa jadi salah satu opsi untuk memotivasi diri dengan cara mengkonsumsi hal-hal positif demi terbentuknya optimisme. Kegagalan pada akhirnya tetap merupakan sebuah proses penting dalam perjalanan dan pertumbuhan hidup seseorang. Semua keputusannya tergantung dari individu masing-masing. Apakah kita akan melakukan sesuatu, mengambil pelajaran dari kesalahan itu dan terus melangkah ke depan, atau kita malah mengingkari pengalaman itu, menghapusnya dari riwayat hidup, dan menularkan ketakutan melakukan kesalahan yang sama pada orang lain. The choice is yours. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tentang gimana sebaiknya menyikapi kegagalan, boleh share pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Siapa tahu yang baca bisa dapat pencerahan. Oke, kita udahan dulu. Semoga apa yang gue bahas di sini bisa bermanfaat buat lu semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.